Komika berikut ini mempunyai banyak keresahan soal wanita. Dari Bandung, beri tepuk tangan untuk Gusman. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Gusman. Oke, sedikit dong kasih kami ilmu tentang dunia stand up comedy itu apa, pencerahan tentang stand up comedy itu seperti apa sih Kang Gusman? Biar saya tahu juga, siapa tahu saya punya bakat gitu ya, pengen nyaingin Kang Gusman sebagai komika gitu kan, siapa tahu. Ya, bisa. Ya, oke. Nah, gara-gara sekeliling saya yang kehidupannya nelangsa semua gitu, jadi Iya, makanya kalau sering-sering ngobrol dengan petugas BPJS, insan BPJS, nah jadi iya sih. tercerahkan. Tadi ngomong masalah BPJS nih, saya kita pernah ngobrol. Seorang komika juga berhak mendapatkan perlindungan. Nah, Kang Gusman sendiri gimana dengan profesi saat ini? Apakah sudah mendaftar BPJS Tenagakerjaan atau belum? Seorang komika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara ODP, obrolan dengan pelawak. Nah, berbeda dari sebelumnya, kita pernah ngobrol dengan pejabat juga, dengan pekerja, let's say itu semua konten hampir dengan pekerja. Nah, kali ini kita ngobrol dengan pelawak. Untuk kali ini kita akan mengundang salah satu stand up komedian atau komika yang dulu pernah eksis di Indosiar, di Metro TV, dimanapun itu. Nah, sekarang kita tanya, apa kesibukan dari seorang komika di saat tengah wabah corona? Oke, kita hubungi sekarang beliau. Oke. Kayaknya kita sudah tersambung dengan salah satu komika Bandung. Nah, salah satu komika Bandung yang sempat eksis dan sampai sekarang masih eksis. Nah, oke, kita hubungi sekarang. Halo, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gusman Sige atau Kang Gusman. Oke, Kang Gusman. Apa kabar Kang Gusman? Alhamdulillah kabar baik. Gimana Kang Petra, sehat? Alhamdulillah sehat Kang Gusman. Gimana di tengah wabah corona ini, apa nih kesibukan yang lagi dilakukan seorang komika Bandung nih? Mencari-cari kesibukan untuk membunuh waktu saja. Oke, membunuh waktu ya. Karena ya kan gara-gara ada pandemi ini jadinya harus WFH, social distancing. Oke. Saya kebanyakan di rumah aja. Di rumah aja. Berarti Kang Gusman ini menjalankan amanah pemerintah di rumah aja. Oke. Betul. Ya. Betul. Oke. Kang Gusman, gimana selama wabah corona ini, jok sepi nggak? Alhamdulillah bulan bulan April ya, awal April itu 4 job di cancel. 4 job di cancel. Waduh. Kok bisa? Karena mungkin ini dari pihak panitianya. Oke, jadi emang nggak pengen adanya berkumpul keramaian gitu mungkin ya? Iya. Acaranya juga ada yang diundur, ada yang di cancel, jadi udahlah. Okay. Belum rezekinya. Oke. Saya yakin setelah pandemik ini rezeki Kang Gusman akan meningkat melesat gitu loh. Amin. Amin ya Allah. Amin. Nanti salah satunya kita undang lagi di BPJS Ketenagakerjaan. Amin. Harus satu. Oke, Kang Gusman, sedikit dong profil Kang Gusman ini. Kang Gusman itu dulu pernah ikut kompetisi mana aja, terus juga pengen share dong pengalamannya seperti apa. Jadi saya ini pernah ikutan di stand up Comedy Academy Indosiar yang season 4. Oke, Suca ya? Suca ya, tahun 2018 kalau nggak salah, dan itu keluar di minggu kedua. Minggu kedua langsung keluar. Oke, nggak apa-apa. Uus juga minggu pertama keluar langsung terkenal kan, sama aja sih. Amin. Iya. Mudah-mudahan rezekinya sama kayak Uus ya. Lebih dari Uus. Amin. Uus kan komika biasa aja, tapi Kang Gusman komika Bandung. Nah, saya harus support komika Bandung. Ya. Oke, next. Terus selain itu juga saya pernah pernah stand up di
Stand Up Super Kompas TV. Oke. Yang apa namanya, yang edisi lama ya. Kalau edisi yang sekarang mah saya belum pernah dipanggil lagi. Mudah-mudahan dengan lihat video ini dipanggil langsung. Oh amin. Ya, soalnya orang-orang tuh banyak yang nggak percaya kalau saya masuk TV karena tayangan-tayangan saya yang di Kompas TV itu udah pada dihapus semua tuh di YouTube-nya Kompas TV. Oke. Jadi semua stand up-nya Kang Gusman itu yang lama-lama tuh dihapus sama Kompas TV ya? Dihapus karena masalah copyright. Jadi di video ada lagu siapa. Makanya mungkin secara salesnya, penjualannya mungkin agak terbatas karena orang tidak melihat bagaimana performa dari seorang Gusman Sige ya. Iya kayaknya. Ya. Terus ikut juga. Ya. Pernah ikut kompetisi street comedy. Itu adalah kompetisi stand up comedy sekomunitas se-Indonesia waktu 2014 dan saya masuk 10 besar waktu itu. Wih, 10 besar se-Indonesia ya? Indonesia. Keren. Terus kayaknya banyak banget nih pengalaman Kang Gusman sampai orang mungkin, kalau saya jujur ya, tahu Kang Gusman tuh udah dari zamannya Gilbas perform. Gilbas terus zamannya Kang Gusman itu masuk ke stand up Indo Bandung. Terus juga sering di open mic di Jalan Riau. Iya, di Bobber Cafe. Nah, saya kenalnya udah lama emang. Jadi baru akrabnya kebetulan waktu itu kita mengundang Kang Gusman. Iya, betul ya? Iya, tahun lalu ya? Tahun lalu. Kita undang Kang Gusman di eventnya BPJS. Nah, ternyata itu mendapatkan perhatian yang bagus dari peserta dan juga dari manajemen kami. Dan kita sudah alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi nanti kita akan mengundang kembali nih. Mudah-mudahan ada waktu yang pas nih. Nanti saya kontak Kang Gusman ya. Siap. Saya siap menerima undangan. Oh, mantap. Oke, Kang Gusman. Kang Gusman kan emang meniti karir itu sebagai stand up komedian yang orang tahu. Yang orang tidak tahu sebenarnya Gusman Sige ini sebenarnya apa sih sebenarnya gitu. Yang banyak orang yang nggak tahu, saya itu sebelum jadi stand up komedian kerjanya cukup serabutan. Dulu pernah jadi penjaga warnet, pernah kerja di pabrik juga, pernah jadi pengamen, pernah dagang lumpia tuh keliling-keliling kampung. Segitu strongernya ya seorang Kang Gusman. Iya, gokil. Terus? Ya gimana, sudah karena kemiskinan ya. Iya. Terus akhirnya memutuskan untuk awal mula untuk gabung stand up comedy Indo itu gimana? Atau Indo Bandung lah awalnya ya? Gimana tuh? Nah, jadi gini, itu kalau nggak salah 2012 saya gabung stand up Indo Bandung. Itu juga nggak sengaja, karena sebelumnya tuh saya udah nonton stand up comedy tuh selama dari 2011 tuh. Oke. Selama 1 tahun penonton setia stand up comedy tapi di TV gitu. Yang di Metro itu ya? Yang di Metro ya. Terus dulu karena dulu saya pernah kerja di warnet, saya pernah bikin Twitter tapi nggak pernah saya pakai tuh dari 2009 karena nggak ngerti cara mainnya. Baru di 2012 itu saya buka lagi Twitter pakai laptop teman tuh pas lagi di kampus nggak ada dosen, saya buka Twitter pakai laptop teman pinjem, terus nge-search nama-nama komika yang saya suka waktu itu, G Pamungkas, Panji Pragiwaksono gitu-gitu buat di-follow. Iya, betul. Nah, habis itu barulah ketemu ada komunitas stand up Indo Kabupaten Bandung awalnya. Kabupaten Bandung, oke. Iya. Oh, ternyata ada komunitasnya nih. Oh, di kabupaten. Kebetulan kan saya orang kabupaten ya, orang kabupaten. Ya. Oke. Terus jadi kayaknya bisa nih saya gabung sini buat nyobain stand up comedy gitu. Nah, dari kabupaten dulu. Setelah ikutan open mic di kabupaten, ketemu sama anak-anak stand up Indo Bandung, diajakin lah gabung ke stand up Indo Bandung. Gitu. Jadi awal mulanya emang dari kabupaten dulu masuk ke kota Bandung ya?
Ya, dari kabupaten dulu, berjenjang ya. Berjenjang, benar-benar meniti karir itu emang dari kayaknya dari tangga yang pertama Kang Gusman ini ya. Iya. Oke, pas masuk ke stand up Indo Bandung. Nah, ini menarik nih. Siapa dulu rekan-rekan Kang Gusman seperjuangan yang sampai saat ini masih eksis di dunia komedian atau komika? Ya, apa ya? Dulu tuh kalau seangkatannya, yang seangkatan saya mah mungkin sekarang udah banyak yang nggak stand up ya. Oke. Tapi kalau misalkan yang sama-sama belajar waktu itu adalah Anyun Cadel. Anyun Cadel tuh dia sebetulnya lebih dulu daripada saya, cuman waktu itu masih sama-sama belajar gitu. Oke, Anyun Cadel itu yang dari apa ya? Kehatek yang dari Ranca Ekek ya. Yang dari Ranca Ekek itu bukan? Ya. Iya benar, dari Kehatek. Iya emang Kehatek dari Ranca Ekek sih. Iya betul dari Kehatek dari daerahnya Kehatek gitu loh. Soalnya iya. Pernah open mic tampil juga di TV, dia bilang saya dari daerah Bandung tapi pinggiran katanya. Gitu. Iya. Nah itu angkatan saya mungkin Anyun Cadel kali ya. Anyun Cadel ya. Iya. Nanti mungkin Kang Gusman bisa WA sama Kang Anyun bilang teman saya dari korporat nih enak nih ngobrol di kontennya, siapa tahu nanti ada job ke depannya. Nah gitu aja. Ya. Gampang. Gampang nanti saya. Oke, mantap. Oke, ini fokus lagi ke Kang Gusman nih. Ini menarik nih. Okay. Kang Gusman meniti karir sampai setidaknya itu dari tahun hampir 5 atau 10 tahun, dari 2012 ya. 8 tahun lah ya. 2012. Iya. 8 tahun menjadi komika nih. Hal menarik apa nih yang Kang Gusman lakukan, atau mungkin suatu capaian yang besar atau benar-benar kebanggaan buat Kang Gusman Sige gitu? Wah, kalau kebanggaan mah banyak ya kan. Oke, salah satu aja. Salah satunya apa nih? Kebanggaan saya tuh salah satunya adalah ketika komika-komika yang saya idolakan akhirnya mengenal saya karena stand up saya gitu. Oke. Contohnya siapa contohnya? Contohnya ya Panji Pragiwaksono. Oke. Terus sebetulnya Gilang Baskara juga salah satu idola saya sih. Iya. Gilang Baskara, terus ada juga bahkan yang menurut saya pencapaian di dunia komedi adalah saya dinotis sama Denny Cagur waktu itu. Oke, Denny Cagur juga pernah notis sama Kang Gusman ya? Iya, notis. Meskipun mungkin waktu itu penampilan saya nggak begitu bagus ya, tapi waktu itu pernah ada satu proyek bareng di rumahnya Kang Denny gitu. Pas ketemu Kang Denny Cagurnya langsung nyapa duluan. Kirain kita nggak kenal, taunya nyapa duluan gitu beliau. Woi, keren. Berarti Kang Gusman itu kancahnya udah nasional ya, artis ibu kota gitu. Belum sih kalau artis ibu kota ya. Iya. Mudah-mudahan artis lokal lah. Ya. Iya, artis lokal. Artis kabupaten. Tapi mudah-mudahan nanti karirnya melesat lah. Saya pasti doakan. Saya senang dengan orang-orang yang selalu berjuang dan berusaha gitu. Ya. Amin. Oke, sedikit dong kasih kami ilmu tentang dunia stand up komedi itu, apa pencerahan tentang stand up komedi itu seperti apa sih Kang Gusman? Biar saya tahu juga, siapa tahu saya punya bakat gitu ya. Pengen nyaingin Kang Gusman sebagai komika gitu kan, siapa tahu. Ya. Bisa. Iya, oke. Setelah saya belajar stand up komedi ya Kang ya. Saya meyakini satu hal bahwa ternyata setiap orang tuh bakatnya tuh tersedia untuk banyak macam gitu. Oke. Termasuk orang yang ngerasa bahwa dirinya tidak berbakat di satu bidang ya. Menurut saya bakatnya tuh ada gitu. Tuhan tuh udah nyiptain kita tuh satu paket, jadi tinggal kita istilahnya di dalam diri kita tuh ada Play Store gitu. Iya, kalau betul. kita pengen jadi apa tinggal diinstal aja. Kalau misalnya kita pengen jadi stand up comedian ya tinggal diinstal aja, terus habis itu latihan nanti juga terbentuk sendiri gitu. Jadi mungkin ada orang yang diberi kelebihan oleh Tuhan dengan sensitivitas komedi yang lebih sensitif daripada yang lain ya. Tapi saya selalu percaya bahwa
bakat itu bakalan kalah kalau misalkan tidak berusaha keras. Sementara orang yang berusaha keras itu bisa mengalahkan orang yang berbakat gitu. Gokil, orang yang berusaha keras akan mengalahkan orang yang berbakat. Luar biasa sekali tuh quotes-nya. Saya sampai merinding mendengarnya, Kang Gusman. Karena saya ngerasanya dulu nggak punya bakat melawak ya. Nggak ada bakat ngelucu. Bahkan saya kalau ngomong pun sering terbata-bata dulu. Itu karena latihan saya bisa dapat lucu gitu. Iya. Jadi bisa dikatakan Kang Gusman seperti ini karena buah dari kerja keras ya, bukan karena bakat lahir ya? Iya, lebih ke kerja keras. Kalau di tahun-tahun awal tuh semua panggung saya coba, termasuk kalau misalkan saya nggak dapat panggung ya, saya membuat panggung saya sendiri gitu buat latihan. Oke. Berarti benar-benar merintis itu dari nol dan juga berjuang itu benar-benar disertai dengan kerja keras dan juga tentunya dengan doa yang luar biasa ya. Iya, makanya nih kalau misalkan Kang Petra pengen belajar stand up comedy mah bisa, semua orang tuh bisa gitu. Bisa ya? Pasti bisa. Intinya mah niat aja dulu, niat terus cobain, terus jangan takut. Jangan takut gagal dan jangan takut nggak lucu karena itu mah pasti. Pasti ya. Nah, ini menarik nih. Pernah nggak Kang Gusman selama tampil perform gitu open mic, itu ada nggak pernah merasakan ternyata pas sudah ngeluarin punchline ternyata nggak lucu gitu loh? Sering aduh. Berarti itu hal yang biasa sebenarnya ya? Hal yang biasa. Kan ini sama kayak nembak cewek lah ya. Kalau nembak cewek kan resikonya 2, diterima atau ditolak. Sama stand up comedy juga, resikonya 2, antara diketawain atau nggak diketawain. Ya harus terima aja. Iya, betul. Berarti sejauh ini porsi diterima cewek sama ditolak cewek lebih besar mana? Lebih besar ditolak. Lebih besar ditolak. Iya, lebih besar ditolak ya. Lebih banyak ditolak daripada diterima cewek ya. Aduh. Tapi betul, karena saya beruntung loh Kang, banyak ditolak cewek. Kenapa tuh? Karena pada akhirnya saya bisa mengumpulkan banyak bahan stand up saya dari ditolak cewek. Oke, jadi belajar dari kesalahan itu dan menjadi materi selanjutnya ya? Jadi materi, Kang. Sekarang mah saya ngerasanya gini, kalau misalkan ada orang yang merugikan saya secara perasaan, ya udah saya bikin materi aja. Kita tahu ntarnya jadi uang ya kan. Keren. Bagus. Itu ini suatu improvisasi yang bagus sekali ya. Jadi di saat kita ditolak, di saat kita nggak disukai orang, ternyata disitulah kita muncul pintu rezeki yang lainnya. Luar biasa. Iya, gitu. Luar biasa Kang Gusman ini. Kang Gusman, udah nikah apa belum? Alhamdulillah belum. Nah, kenapa seorang Gusman Sige belum nih? Soalnya di obrolan saya ini semuanya diulik sama saya. Kurang lebih mulai dari karir, cinta, semuanya saya. Makanya saya nanya, kenapa Kang Gusman Sige belum memutuskan untuk menikahi? Apalagi tengah wabah corona ini, gimana? Iya, saya juga bingung kenapa. Mungkin karena ini ya, kemarin tuh masih senang main gitu. Masih senang belum pengen terikat segala macam. Nah, baru kepikirannya justru sekarang ketika udah ngerasa kayaknya cukup deh main-main lah. Mungkin itu kali ya. Iya, jadi emang kemarin itu fokus terpecah gara-gara mungkin karir dan juga pertemanan, persahabatan. Jadi sehingga itu ke pending dulu gitu ya. Sama banyak ketakutan aja sih kayaknya. Nah, ketakutan kemana tuh? Karena banyak teman-teman saya yang sudah menikah terus cerita dari teman-teman dan segala macam, jadi ngerasa pernikahan deh lumayan berat dan menyeramkan gitu. Iya. Enggak juga sih Kang. Saya mah nikah enjoy aja, biasa aja. Jadi nggak tahu. Mungkin gara-gara sekeliling saya yang kehidupannya nelangsa semua gitu jadi. Iya, makanya kalau sering-sering ngobrol dengan petugas BPJS, insan BPJS. Nah, jadi banyak tercerahkan. Tapi ngomong masalah BPJS nih, saya kita pernah ngobrol. Seorang komika juga berhak mendapatkan perlindungan. Nah, Kang Gusman sendiri gimana dengan profesi saat ini? Apakah sudah mendaftar BPJS Ketenagakerjaan atau belum? Seorang komika? Sudah dong, kan semenjak
di hire stand up sama BPJS kan langsung mengajukan aplikasi BPJS ke tenaga kerjaan. Iya. Sudah berarti ya? Sudah, alhamdulillah sudah. Oke. Sudah pernah digunakan atau belum? Alhamdulillah sih sejauh ini belum. Jangan, karena kalau digunakan berarti resiko kecelakaan, meninggal, atau sudah tua atau pensiun atau non produktif. Jangan. Jadi itu sebagai makanya, proteksi diri aja. Alhamdulillah gitu. Sekarang semakin dewasa, semakin aware sama perlindungan diri, segala macam, kesehatan, biaya kesehatan dan segala macamnya gitu. Kalau dulu mah cuek-cuek aja, ngerasa badan masih sehat ya kan. Iya betul. Gitu. Apalagi resiko kecelakaan atau meninggal ya. Iya, terus mikirnya juga resiko kecelakaan dari stand up apa sih gitu. Iya betul. Itu setuju. Masa orang bisa meninggal gara-gara stand up? Apa keselak nih apa gimana gitu. Iya, itu buktinya Feby di Serang masih muda. Gaby dari Serang. Iya, itu mungkin Kang Gusman kenal ya, masih muda, masih produktif dan tampil juga masih on off dulu. Saya lihat sangat ini semangat gitu ya. Siapa sangka gitu ya. Ternyata seorang dan akhirnya telah mendahului kita. Siapa sangka. Iya. Nah, kalau saat itu seorang beliau almarhum tersebut mendaftar program jaminan kematian ataupun jaminan kecelakaan kerja ataupun jaminan hari tua atau let's say itu BPJS Ketenagakerjaan, itu kalau saat ini terjadi resiko tersebut, Kang, itu mendapatkan 42 juta rupiah. Oh, ada bisa di cover ya. Ya, jadi meninggal karena sakit pun itu mendapatkan 42 juta. Oh, iya. Apalagi Kang Gusman misalkan lagi stand up nih. Tiba-tiba pingsan. Nih, lagi stand up, tiba-tiba pingsan. Pingsan di tempat, langsung dinyatakan meninggal sebelum 2x24 jam, itu mendapatkan 48 kali gaji. 48 kali gaji. Bayangkan kalau gajinya 2 juta. Atau enggak, UMK deh, 3 juta. 48 kali 3. Iya, 4 kali 3. Banyak lah. 150 juta, luar biasa jadi manfaatnya. Jadi ini hanya sharing sedikit aja. Siapa tahu kan ini juga dapat mengedukasi ke teman-teman stand up bahwa komika juga berhak mendapatkan perlindungan dengan membayar hanya 16.800 kok, Bang. Iya, benar. Oke, terakhir dari untuk Kang Gusman nih. Pertanyaan saya. Kang Gusman kedepannya ingin menjadi apa nih? Apakah mau berkiprah tetap di dunia stand up atau pengen mencoba hal yang baru? Di kondisi saya sekarang mah Kang, di mana stand up tuh bukan sesuatu yang bisa saya jadiin sandaran hidup ya yang utama. Saya masih tetap pengen kerja dan menghidupi karya saya di stand up comedy dan membuat karya biar nantinya bikin karya stand up comedy teh nggak perlu khawatir sama kondisi finansial karena sayanya juga bekerja juga. Oke. Berarti akan mengimprovisasi pekerjaan ke depannya ya? Iya. Saya masih pengen tetap kantor dan tetap bikin pertunjukan stand up. Rencananya sih setelah pandemi ini selesai saya mau bikin mini show sih sama teman-teman saya. Gokil. Saya tunggu mini show-nya. Nanti kabarin saya. Saya akan ikut. Oke, nanti datang ya. Yes, saya akan datang dengan teman-teman saya dengan tim BPJS untuk melihat mini show-nya dari seorang Gusman Sige. Oke, janji ya kabarin saya. Siap, pasti saya kabarin. Ya, terakhir dari Kang Gusman untuk menghadapi atau himbauan untuk pandemik ini karena wabah corona ini kan mengerikan ya. Buat teman-teman yang punya privilege untuk diam di rumah, lebih baik dimanfaatkan privilege-nya ya untuk diam di rumah supaya penyebaran virus corona ini bisa terhenti cepat karena semakin lama semakin ngeyel kita berada di luar ya semakin lama juga virus corona ini akan melanda di Indonesia. Kita kan ingin segera untuk beraktivitas seperti biasa lagi dan buat teman-teman yang terpaksa harus keluar untuk mencari nafkah dan segala macam tetap semangat dan tetap menjaga kesehatannya ya kita sama-sama untuk menghentikan dan melawan corona ini. Jangan lupa untuk cuci tangan dan juga jangan lupa untuk
selalu mandi ya. Mandi, iya. Jangan lupa cuci tangan dan juga jangan lupa selalu mandi. Luar biasa pesan dari seorang komika ini, mudah-mudahan menjadi inspirasi buat saya tentunya, dan juga buat subscriber saya dan juga siapa yang nonton video saya nantinya. Amin. Kang Gusman, terima kasih atas waktunya. Ini sharing yang luar biasa di hari libur seperti ini. Kang Gusman menyempatkan hadir di konten ODP, obrolan dengan pelawak. ODP, obrolan dengan pelawak, bagus itu ya. Iya. Kalau kita sesuaikan, kalau dia pejabat, mau pekerja, pelawak, pembunuh. Jangan. Oke, Kang Gusman, terima kasih. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di segmen selanjutnya atau di kesempatan yang lainnya. Terakhir dari saya, tetap sehat dan tetap semangat. Saya doakan karir Kang Gusman lebih cemerlang lagi, lebih bagus lagi, dan juga setelah pandemik ini banyak job yang berdatangan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sukses juga buat Kang Vetra dan BPJS Ketenagakerjaan. Siap. Oke, Kang Gusman, terima kasih. Izin saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.